Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Strategi Manajemen, Bapak Bambang Purnomo SMM. Sebelum perkenalkan, nama saya Safina Kalzum dengan NIM C1123030 dari Program Studi Bisnis Digital semester 4 kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang 5 perusahaan yang sudah berekspansi di pasar internasional dan sukses. Jadi, perusahaan pertama yang saya pilih adalah Indofood. Nah, Indofood itu merupakan salah satu perusahaan besar Indonesia yang berhasil ekspansi pasar ke internasional, terutama lewat produk andalannya yaitu Indomie. Nah, perusahaan ini itu didirikan pada tahun 1990 dengan nama awal PT Pangan Jaya Entitas Berima dan berubah menjadi Indofood pada tahun 1994. Indomie sendiri sudah jadi produk yang sangat populer, bukan hanya di Indonesia, tapi juga banyak di negara lain. Nah, bahkan sekarang sudah ada pabrik Indomie di beberapa negara seperti Nigeria, Arab Saudi, dan lainnya. Nah, ini tuh Indofood berarti nggak cuma ekspor produk, tapi juga memproduksi langsung di negara tujuan. Strategi internasional yang digunakan Indofood itu ada dua. Yang pertama lisensi, di mana Indofood memberikan hak kepada perusahaan lain di luar negeri untuk memproduksi dan menjual mie. Yang kedua yaitu joint venture, yaitu kerjasama dengan perusahaan lokal di negara tujuan. Nah, biasanya untuk mendirikan pabrik bersama. Dua strategi ini bikin Indofood bisa menjangkau lebih banyak pasar dengan biaya dan risiko yang lebih rendah. Nah, kunci keberhasilan Indofood salah satunya karena mereka tetap menjaga kualitas produk dan beradaptasi dengan budaya lokal. Misalnya, rasa-rasa Indomie luar negeri itu bisa berbeda dengan yang ada di Indonesia, menyesuaikan dengan selera konsumen setempat. Jadi secara keseluruhan, Indofood berhasil menjadikan Indomie sebagai produk global yang sangat dikenal. Nah, ini tuh jadi bukti kalau perusahaan Indomie juga bisa bersaing di pasar internasional dengan strategi yang tepat. Baiklah, lalu untuk perusahaan kedua, saya memilih Polytron, yaitu Polytron itu adalah perusahaan elektronik lokal yang cukup sukses dan layak dibahas. Jadi, Polytron ini didirikan pada tahun 1975 dan merupakan bagian dari grup Jarum. Fokus utamanya adalah memproduksi barang-barang elektronik seperti televisi, speaker, mesin cuci, kulkas, dan AC. Nah, mereka itu punya dua pabrik besar di Kudus dan Sayung, Jawa Tengah, dan hampir semua produk dibuat di dalam negeri. Jadi, benar-benar buatan Indonesia. Dan secara internasional, Polytron ini tuh sudah mulai mengekspor produknya ke beberapa negara, terutama di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Bangladesh. Nah, dalam menjalankan strategi internasionalnya, mereka itu berusaha memperluas pasar, meningkatkan kualitas layanan, dan terus berinovasi dengan produknya agar tetap bisa bersaing. Tapi tentu saja mereka juga mengalami tantangan, salah satunya itu seperti persaingan harga dari produk luar, terutama dari China yang biasanya lebih murah, dan selain itu perkembangan teknologi yang cepat dan kebutuhan untuk menyesuaikan produk dengan preferensi pasar di luar negeri itu juga menjadi tantangan tersendiri. Baik, untuk yang ketiga, menurut saya Sido Muncul adalah salah satu contoh menarik dari perusahaan Indonesia yang berhasil membawa produk tradisional seperti jamu ke pasar internasional. Perusahaan ini tuh awalnya hanya usaha rumahan pada tahun 1940-an, tapi sekarang sudah menjadi salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia. Produk yang paling dikenal tentu saja tolak angin. Tolak angin gak cuma laku di Indonesia, tetapi juga sudah diekspor ke banyak negara seperti Malaysia, Filipina, Nigeria, Hong Kong, dan yang cukup besar di Arab Saudi. Ekspor resmi di Arab Saudi mulai dilakukan sekitar tahun 2018 dan itu menjadi langkah penting karena pasar Timur Tengah itu cukup ketat dari sisi kualitas dan sertifikasi, apalagi untuk produk herbal. Nah, supaya bisa diterima di luar negeri, Sido Muncul menyesuaikan banyak hal, mulai dari kemasan yang dilengkapi label dalam bahasa lokal, memastikan sertifikasi halal dari negara tujuan, sampai ikut pameran dagang internasional. Nah, mereka tuh juga bekerja sama dengan distributor lokal di setiap negara untuk mempermudah distribusinya. Walaupun ada tantangan, misalnya perbedaan budaya dan regulasi, tapi Sido Muncul bisa memanfaatkannya sebagai peluang. Nah, sekarang banyak orang yang di seluruh dunia yang makin peduli dengan kesehatan dan mulai mencari produk alami. Ini bikin tolak angin lebih mudah diterima sebagai produk herbal modern yang bukan sekedar jamu tradisional. Secara keseluruhan, saya melihat Sido Muncul ini berhasil memperkenalkan jamu Indonesia ke pasar global tanpa harus meninggalkan identitas lokalnya. Nah, ini tuh membuktikan kalau produk tradisional juga bisa bersaing di kancah internasional asal dikelola dengan baik. Baik, untuk perusahaan keempat, saya memilih Kopiko yang diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk. Saya pribadi cukup kagum dengan permen kopi ini karena biasa dikenal di banyak negara, bahkan sampai ke Amerika dan Eropa. Kopiko bukan hanya sekedar permen, tapi berhasil membawa citra kopi Indonesia ke dunia dengan cara yang sederhana dan efektif.
Kopiko sudah diekspor ke lebih dari 100 negara, dan beberapa negara yang menjadi pasar utamanya antara lain Filipina, India, Italia, dan Amerika Serikat. Menariknya, Kopiko itu juga pernah muncul di serial drama Korea dan bahkan Netflix. Nah, menurut saya itu adalah strategi pemasaran yang kreatif dan punya dampak besar karena bisa langsung menarik perhatian penonton internasional. Dari sisi strategi internasional, Kopiko juga melakukan adaptasi misalnya dari segi rasa dan desain kemasan yang disesuaikan dengan selera dan budaya lokal di negara tujuan. Selain itu, mereka juga punya jaringan distribusi yang kuat karena bekerja sama dengan mitra lokal di luar negeri. Strategi ini tuh membuat produk mereka tuh bisa masuk ke pasar global dengan lebih mudah. Dan tentu saja ada tantangan yang mereka hadapi, seperti persaingan ketat dengan produk permen dan snack dari negara lain. Tapi di sisi lain, ada juga peluang besar karena tren konsumsi kopi terus meningkat dan banyak orang yang suka produk praktis seperti permen kopi. Secara keseluruhan, menurut saya Kopiko adalah salah satu contoh sukses brand lokal Indonesia yang masih bisa bersaing di pasar global. Nah, mereka membuktikan bahwa produk sederhana seperti permen pun bisa punya pengaruh yang besar kalau dikelola dengan strategi yang tepat dan konsisten. Baik, untuk perusahaan terakhir, saya mengambil Paseo, yaitu Paseo itu adalah merek tisu yang sudah cukup dikenal di Indonesia. Nah, Paseo ini tuh diproduksi oleh PT Pindo Deli yang merupakan bagian dari Asia Pulp dan Paper atau APP Sinarmas. Nah, salah satu hal yang menurut saya menarik dari Paseo ini tuh adalah fokusnya pada kualitas tinggi dan bahan yang ramah lingkungan. Mereka tuh menonjolkan bahwa produk-produk ini aman, lembut, dan cocok untuk keluarga termasuk anak-anak. Paseo itu mempunyai segmen pasar yang luas, tetapi tetap konsisten menyasar konsumen yang peduli terhadap kebersihan dan kenyamanan. Untuk strategi pemasarannya, mereka banyak bermain di branding yang elegan, serta distribusi yang merata. Kita bisa dengan mudah menemukan Paseo di berbagai tempat, mulai dari supermarket besar seperti Hypermart dan Trustmart, sampai minimarket, bahkan e-commerce juga sudah banyak. Nah, dari sisi promosi, Paseo ini tuh cukup aktif dengan diskon. Jadi bikin bundling dan kerjasama dengan toko-toko besar. Tapi yang saya lihat, mereka itu juga tetap menjaga citra mereka sebagai produk yang premium. Jadi, meskipun banyak promosi, image-nya tuh tetap kelihatan eksklusif dan terpercaya. Buat saya, ini strategi yang cukup efektif karena tetap bisa menarik perhatian konsumen baru tanpa harus kehilangan pelanggan lama yang sudah percaya dengan merek ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.